Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat Indonesia terkait penampilan Rio di ajang bergengsi Jet Darat 2016, kita akan bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rianto. Iya, Haikal, seperti apa antusias masyarakat dalam menyambut perhelatan F1 yang diikuti oleh salah satu pebalap kita, Rio Haryanto? Ya Carlos, saat ini saya sedang berada di pameran mobil modifikasi yang terletak di kota Tangerang, di mana ada berbagai tim komunitas pecinta otomotif dan juga modifikasi mobil sedan berkumpul di sini untuk melakukan sebuah lomba di mana mereka memamerkan kecanggihan dan kreativitas mereka dalam memodifikasi mobil. Dan di sini mereka juga sangat antusias untuk menyambut pada tanggal 20 Maret nanti gala perdana Rio Haryanto di Grand Prix Australia. Setiap komunitas menyuarakan kebanggaannya sebagai bangsa. Rio akhirnya dapat menjadi orang Indonesia pertama yang melakukan gelar perdana balap di Grand Prix F1, dan mereka sangat antusias menunggu performa Rio, dan mereka mengharapkan juga Rio dapat mencapai 10 besar di performa pertamanya nanti. Seperti saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pecinta otomotif, Bapak Erik, bisa bergabung dengan saya. Bagaimana Pak Erik, bisa ceritakan ke kami bagaimana pendapat Bapak terkait dengan Grand Prix pertama Rio di Australia nanti? Tentunya kita harus bangga dengan salah satu putra terbaik Indonesia bisa mengikuti acara lomba yang internasional yang dunia. Itu merupakan salah satu putra terbaik Indonesia. Baik, Pak Erik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan saat ini juga saya bersama ada lagi dari pecinta otomotif lainnya dengan salah satu peserta lomba juga, dengan Mas siapa? Mas Aji. Nah, Mas Aji, bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana pendapat Mas Aji tentang Grand Prix perdana Rio di Australia nanti? Grand Prix Rio perdana ya. Nah, untuk pertama, karena cukup bagus ya, saya lihat di kualifikasi. Kalau Grand Prix sih saya nggak nonton, cuma nonton lihat di kualifikasinya saja. Lalu kalau dari kita, Toyota Kejangkau Indonesia selalu dukung dan support Rio Haryanto. Bravo TKCI. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Semoga menang di lombanya. Ya, demikian Kak Carlos, itulah salah satu dari perwakilan komunitas otomotif modifikasi mobil yang menyatakan kegembiraan mereka pada akhirnya ada orang Indonesia pertama yang bisa bergabung di Grand Prix Australia, dan mereka juga sangat berharap setelah melihat hasil kualifikasi kemarin di mana Rio mencatatkan prestasi yang cukup baik dan semakin membaik. Mereka berharap pada tanggal 20 Maret nanti Rio bisa mencapai 10 besar, atau setidaknya Rio bisa mencapai ke garis finish tanpa melalui overlap. Kembali ke studio, Carlos. Baik, terima kasih Ibnu Haikal atas informasi dari Anda. Ada rekan kami yang sudah berada di sana, ada Bagus Priambodo. Bagus, bagaimana status Rio saat ini di kualifikasi nanti? Apakah aman? Ya, Alfat, sampai dengan detik ini informasi yang kami ketahui bahwa Rio Haryanto masih masih bisa melakukan kualifikasi yang akan berlangsung pada pukul 5 sore waktu Melbourne. Itu artinya kurang lebih 1,5 jam lagi dia akan bertarung atau akan memacu mobilnya di ajang kualifikasi. Namun begitu, kami juga masih belum mendapatkan informasi resmi apakah insiden tadi sudah di final atau sudah diputuskan oleh FIA, apakah yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa teori yang mengatakan memang ini kejadian yang sangat langka, dan bahkan mungkin yang pertama terjadi sejak pertama kali bergulir Formula One di Albert Park. Di sisi lain ada juga teori yang mengatakan bahwa pit lane atau jalur pit di depan garasi memang relatif sempit, sehingga seharusnya ada koordinasi lebih dari tim manor, tim manor ketika akan mengeluarkan mobil seorang pembalap. Namun begitu, sejauh ini sekali lagi belum ada konfirmasi resmi yang kami dapatkan dari FIA terkait insiden tersebut. Tapi nama Rio masih on untuk kualifikasi. Dengan catatan waktu Rio di sesi latihan tadi, Bagus. Ya, saya pikir sekali lagi apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya sebuah skenario yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pembalap termasuk Rio Haryanto, di mana sirkuit kering ketika melakukan latihan.
seharusnya ini menjadi momen yang tepat bagi seluruh pembalap untuk memaksimalkan mobil mereka, memacu kecepatan, terus meraih lap sebanyak mungkin agar bisa siap di kualifikasi nanti. Namun terjadi insiden yang saya pikir juga akan sedikit mengganggu persiapan Rio menghadapi kualifikasi. Kualifikasi nanti bisa saya gambarkan itu sesungguhnya mirip sekali dengan kondisi race yang sesungguhnya, di mana pada sesi pertama, sesi 18 menit pertama, seluruh pembalap, 20 pembalap akan memacu mobilnya bersama-sama untuk mendapatkan waktu terbaik mereka. Dan di mana setelah 6 menit, maka atau 7 menit tepatnya, satu persatu pembalap yang lebih lambat daripada waktu tercepat akan diminta keluar atau dieliminir secara perlahan dan otomatis menempati posisi terbawah. Demikian, Alfas. Itu kan aturan yang baru dikeluarkan ya untuk musim ini. Bagaimana pengaruhnya itu terhadap Rio yang sebagai pembalap rookie, pembalap baru? Ya, kalau melihat situasi yang ada saat ini, maka sebenarnya tidak ada masalah. Kita mau mulai dari pole position yang ke-20 ataupun pertama pada saat kualifikasi nanti, karena setelah itu mereka sama-sama akan memacu mobilnya bersama-sama. Nanti ketika Rio misalkan berhasil melewati kualifikasi pertama, artinya dia melewati fase di mana 7 pembalap pertama akan digugurkan dan dia bisa melewati sesi kedua. Tapi andai kata Rio dan juga pembalap lainnya menjadi yang terbawah di sesi pertama, maka ya mereka harus menunggu sampai dengan kelar dan melihat apakah nanti pembalap tercepat secepat apa waktu yang dicatatkan, dan kemudian apakah waktu yang mereka bikin atau mereka buat masih masuk dalam rangkaian atau dalam jangkauan 107%. Alfred. Baik, kalau kita bicara masalah cuaca, di sesi latihan kemarin cuacanya buruk, hujan terus di sana. Bagaimana dengan sesi kualifikasi hari ini cuacanya? Ya, tadi pada saat free practice ketiga atau terakhir, cuaca sebenarnya masih mendung berangin tapi tidak hujan, sehingga sirkuit relatif kering. Namun saat ini ketika saya sedang melaporkan, mendung cukup tebal menggelayuti kota Melbourne. Dan kita lihat apakah nanti akan hujan. Jika hujan nanti pasti akan ada beberapa skenario yang berubah. Mengingat sekali lagi kalau di sini semua kan tergantung ramalan cuaca ya. Dan ramalan cuaca di Melbourne untuk esok adalah cerah. Jadi kita masih menantikan apakah nanti di jam 5 kualifikasi ada faktor cuaca ini akan menjadi masalah baru bagi seluruh tim. Bukan hanya timnya Rio saja. Baik, terima kasih Bagus Priambodo mengabarkan langsung dari Melbourne, Australia. Kita tunggu, kita harapkan Rio mendapatkan hasil terbaik di sesi kualifikasi nanti, bahkan bisa masuk ke deretan teratas begitu ya. Terima kasih Bagus, kita tunggu laporan selanjutnya nanti. Ya pemirsa, pembalap sirkuit dan lain sebagainya. Beban pasti ada ya, dan saya merasa beban itu lebih dari diri saya sendiri karena saya memang orangnya kompetitif dan saya ingin bisa jadi yang terbaik. Tapi kalau dari dukungan masyarakat lebih ke motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Saya tidak merasa beban dan ya saya merasa sangat berterima kasih sekali telah didukung, dan apalagi kemarin sempat mampir ke konjen yang di sini sangat antusias para warga Indonesia yang menetap di sini atau tinggal di sini. Jadi ya itu adalah dukungan yang luar biasa dan saya tidak menyangka sebesar ini sekarang saya berada di Formula One. Yaitu sekilas wawancara kami dengan Rio Haryanto langsung dari Melbourne, Australia. Kami memiliki wawancara lengkapnya nanti di kabar petang. Nah, debut Rio Haryanto ini pemirsa di sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia sangat ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali anak-anak di Desa Panjang di Kudus, Jawa Tengah. Sebagai bentuk dukungan kepada Rio, anak-anak ini menggelar doa bersama dan juga mendongeng, bahkan menggambar bersama. Seri pertama Formula One yang akan diikuti Rio Haryanto, pembalap asal Indonesia, bakal berlangsung akhir pekan ini. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia mulai disuarakan, seperti yang dilakukan anak-anak yang berada di Desa Panjang, Kudus, Jawa Tengah. Anak-anak yang tergabung dalam rumah dongeng Marwah ini melakukan doa bersama dan berbagai aktivitas lainnya, seperti mendongeng dan mewarnai sebagai bentuk dukungan kepada Rio Haryanto. Mereka berharap Rio mendapatkan hasil yang maksimal dalam Formula One. Alhamdulillah. Lagi buat gambarnya Mas Rio sama buat doa. Dalam rangka apa, Dik? Itu
kan Mas Rio-nya mau lomba di Australia Formula One. Harapannya apa dalam doanya? Lihat sini aja. Doakan Mas Rio akan menang di lomba itu dan jadi contoh untuk masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut penggagas dan pengelola Rumah Dongeng Marwah, doa dan dukungan untuk Rio Haryanto ini sengaja digelar selain untuk memberikan dukungan pada Rio, juga agar anak-anak bisa mencontoh sikap teladan dan pantang menyerah Rio. Untuk dukungan anak-anak Dongeng Marwah terhadap perjuangan Mas Rio Haryanto di Australia, karena kita merasa bersyukur dan bangga punya sosok seperti Mas Rio yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harapannya Mas dengan kegiatan semacam ini? Harapannya pertama, anak-anak mengetahui tentang perjuangan yang hebat dari Rio. Yang kedua, bisa meniru keberhasilan Rio yang dia peroleh dengan susah payah, dan itu dia tidak meninggalkan hal-hal yang baik. Usai menggambar dan memberikan surat dukungan untuk Rio, anak-anak ini kemudian membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih. Nantinya tanda tangan puluhan anak ini akan dikirim ke rumah Rio di Solo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Didukung oleh Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait sampah yang menumpuk di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, termasuk di pantai Parangtritis. Kabarnya sesaat lagi, tetap di sini di Kabar Siang. latte nggak pakai gula. Gara-gara nggak mau pakai gula, yang manis di Dukungan anak-anak Dongeng Marwah terhadap perjuangan Mas Rio Haryanto di Australia, karena kita merasa bersyukur dan bangga punya sosok seperti Mas Rio yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harapannya Mas dengan kegiatan semacam ini? Harapannya pertama, anak-anak mengetahui tentang perjuangan yang hebat dari Rio. Yang kedua, bisa meniru keberhasilan Rio yang dia peroleh dengan susah payah, dan itu dia tidak meninggalkan hal-hal yang baik. Usai menggambar dan memberikan surat dukungan untuk Rio, anak-anak ini kemudian membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih. Nantinya tanda tangan puluhan anak ini akan dikirim ke rumah Rio di Solo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Didukung oleh Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait sampah yang menumpuk di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, termasuk di pantai Parangtritis. Kabarnya sesaat lagi, tetap di sini di Kabar Siang. latte nggak pakai gula. Gara-gara nggak mau pakai gula, yang manis di foto jadi nggak manis beneran. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat Indonesia terkait penampilan Rio di ajang bergengsi jet darat 2016, kita akan bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rianto. Iya, Haikal, seperti apa antusias masyarakat dalam menyambut perhelatan F1 yang diikuti oleh salah satu pebalap kita, Rio Haryanto? Ya Carla, saat ini saya sedang berada di pameran mobil modifikasi yang terletak di kota Tangerang, di mana ada berbagai tim komunitas pecinta otomotif dan juga modifikasi mobil sedan berkumpul di sini untuk melakukan sebuah lomba di mana mereka memamerkan kecanggihan dan kreativitas mereka dalam memodifikasi mobil. Dan di sini mereka juga sangat antusias untuk menyambut pada tanggal 20 Maret nanti gala perdana Rio Haryanto di Grand Prix Australia. Setiap komunitas menyuarakan kebanggaannya sebagai bangsa. Rio akhirnya mendapat menjadi orang Indonesia pertama yang melakukan gelar perdana balap di Grand Prix F1, dan mereka sangat antusias
menunggu performa Rio dan mereka mengharapkan juga Rio dapat mencapai 10 besar di performa pertamanya nanti. Seperti saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pecinta otomotif, Bapak Erik, bisa bergabung dengan saya. Bagaimana Pak Erik bisa ceritakan ke kami bagaimana pendapat Bapak terkait dengan Grand Prix pertama Rio di Australia nanti? Tentunya kita harus bangga dengan salah satu putra terbaik Indonesia bisa mengikuti acara lomba yang internasional yang dunia. Itu merupakan salah satu putra terbaik Indonesia. Baik, Pak Erik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan saat ini juga saya bersama ada lagi dari pecinta otomotif lainnya dengan salah satu peserta lomba juga dengan Mas siapa? Mas Aji. Nah, Mas Aji bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana pendapat Mas Aji tentang Grand Prix perdana Rio di Australia nanti? Grand Prix Rio perdana ya. Nah untuk pertama, karena cukup bagus ya saya lihat di kualifikasi. Kalau Grand Prix sih saya nggak nonton, cuma lihat di kualifikasinya saja. Lalu kalau dari kita Toyota Kejangkal Indonesia selalu dukung dan support Rio Haryanto. Bravo TKCI. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Semoga menang di lombanya. Ya, demikian Kak Carlos, itulah salah satu dari perwakilan komunitas otomotif modifikasi mobil yang menyatakan kegembiraan mereka pada akhirnya ada orang Indonesia pertama yang bisa bergabung di Grand Prix Australia, dan mereka juga sangat berharap setelah melihat hasil kualifikasi kemarin di mana Rio mencatatkan prestasi yang cukup baik dan semakin membaik. Mereka berharap pada tanggal 20 Maret nanti Rio bisa mencapai 10 besar atau setidaknya Rio bisa mencapai ke garis finish tanpa melalui overlap. Kembali ke studio, Carlos. Baik, terima kasih Ibnu Haikal atas informasi dari Anda. Kita mau mulai dari pole position yang ke-20 ataupun pertama pada saat kualifikasi nanti. Karena setelah itu mereka sama-sama akan memacu mobilnya bersama-sama. Nanti ketika Rio misalkan berhasil melewati kualifikasi pertama, artinya dia melewati fase di mana 7 pembalap pertama akan digugurkan. Dan dia bisa melewati sesi kedua. Tapi andai kata Rio dan juga pembalap lainnya menjadi yang terbawah di sesi pertama, maka ya mereka harus menunggu sampai dengan kelar dan melihat apakah nanti pembalap tercepat secepat apa waktu yang dicatatkan, dan kemudian apakah waktu yang mereka bikin atau mereka buat masih masuk dalam rangkaian atau dalam jangkauan 107%. Alvan. Baik, kalau kita bicara masalah cuaca, di sesi latihan kemarin cuacanya buruk, hujan terus di sana. Bagaimana dengan sesi kualifikasi hari ini cuacanya? Ya, tadi pada saat free practice ketiga atau terakhir, cuaca sebenarnya masih mendung berangin tapi tidak hujan, sehingga sirkuit relatif kering. Namun saat ini ketika saya sedang melaporkan, mendung cukup tebal menggelayuti kota Melbourne. Dan kita lihat apakah nanti akan hujan. Jika hujan nanti pasti akan ada beberapa skenario yang berubah. Mengingat sekali lagi kalau di sini semua kan tergantung ramalan cuaca ya. Dan ramalan cuaca di Melbourne untuk esok adalah cerah. Jadi kita masih menantikan apakah nanti di jam 5 kualifikasi ada faktor cuaca ini akan menjadi masalah baru bagi seluruh tim. Bukan hanya timnya Rio saja. Baik, terima kasih. Bagus Priambodo mengabarkan langsung dari Melbourne, Australia. Kita tunggu, kita harapkan Rio mendapatkan hasil terbaik di sesi kualifikasi nanti, bahkan bisa masuk ke deretan teratas begitu ya. Terima kasih, bagus. Kita tunggu laporan selanjutnya nanti. Ya, pemirsa, pembalap sirkuit dan lain sebagainya. Beban pasti ada ya, dan saya merasa beban itu lebih dari diri saya sendiri karena saya memang orangnya kompetitif dan saya ingin bisa jadi yang terbaik. Tapi kalau dari dukungan masyarakat lebih ke motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Saya tidak merasa beban dan ya saya merasa sangat berterima kasih sekali telah didukung, dan apalagi kemarin sempat mampir ke konjen yang di sini sangat antusias para warga Indonesia yang menetap di sini atau tinggal di sini. Jadi ya itu adalah dukungan yang luar biasa dan saya tidak menyangka sebesar ini sekarang saya berada di Formula One.
Yaitu sekilas wawancara kami dengan Rio Haryanto langsung dari Melbourne, Australia. Kami memiliki wawancara lengkapnya nanti di kabar petang. Nah, debut Rio Haryanto ini pemirsa di sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia sangat ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali anak-anak di Desa Panjang di Kudus, Jawa Tengah. Sebagai bentuk dukungan kepada Rio, anak Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat Indonesia terkait penampilan Rio di ajang bergengsi jet darat 2016, kita akan bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rianto. Iya, Haikal, seperti apa antusias masyarakat dalam menyambut perhelatan F1 yang diikuti oleh salah satu pebalap kita, Rio Haryanto? Ya Carla, saat ini saya sedang berada di pameran mobil modifikasi yang terletak di kota Tangerang, di mana ada berbagai tim komunitas pecinta otomotif dan juga modifikasi mobil sedan berkumpul di sini untuk melakukan sebuah lomba di mana mereka memamerkan kecanggihan dan kreativitas mereka dalam memodifikasi mobil. Dan di sini mereka juga sangat antusias untuk menyambut pada tanggal 20 Maret nanti gala perdana Rio Haryanto di Grand Prix Australia. Setiap komunitas menyuarakan kebanggaannya sebagai bangsa. Rio akhirnya dapat menjadi orang Indonesia pertama yang melakukan gelar perdana balap di Grand Prix F1, dan mereka sangat antusias menunggu performa Rio, dan mereka mengharapkan juga Rio dapat mencapai 10 besar di performa pertamanya nanti. Seperti saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pecinta otomotif, Bapak Erik, bisa bergabung dengan saya. Bagaimana Pak Erik, bisa ceritakan ke kami bagaimana pendapat Bapak terkait dengan Grand Prix pertama Rio di Australia nanti? Tentunya kita harus bangga dengan salah satu putra terbaik Indonesia bisa mengikuti acara lomba yang internasional yang dunia. Itu merupakan salah satu putra terbaik Indonesia. Baik, Pak Erik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Dan saat ini juga saya bersama ada lagi dari pecinta otomotif lainnya dengan salah satu peserta lomba juga dengan Mas siapa? Mas Aji. Nah, Mas Aji, bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana pendapat Mas Aji tentang Grand Prix perdana Rio di Australia nanti? Grand Prix Rio perdana ya. Nah, untuk pertama karena cukup bagus ya, saya lihat di kualifikasi. Kalau Grand Prix saya nggak nonton, cuma lihat di kualifikasinya saja. Lalu kalau dari kita Toyota Kejangkau Indonesia selalu dukung dan support Rio Haryanto. Bravo TKCI. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Semoga menang di lombanya. Ya, demikian Kak Carlos, itulah salah satu dari perwakilan komunitas otomotif modifikasi mobil yang menyatakan kegembiraan mereka pada akhirnya ada orang Indonesia pertama yang bisa bergabung di Grand Prix Australia, dan mereka juga sangat berharap setelah melihat hasil kualifikasi kemarin di mana Rio mencatatkan prestasi yang cukup baik dan semakin membaik. Mereka berharap pada tanggal 20 Maret nanti Rio bisa mencapai 10 besar, atau setidaknya Rio bisa mencapai ke garis finish tanpa melalui overlap. Kembali ke studio, Carlos. Baik, terima kasih Ibnu Haikal atas informasi dari Anda. Ada rekan kami yang sudah berada di sana, ada Bagus Priambodo. Bagus, bagaimana status Rio saat ini di kualifikasi nanti? Apakah aman? Ya, Alfat, sampai dengan detik ini informasi yang kami ketahui bahwa Rio Haryanto masih masih bisa melakukan kualifikasi yang akan berlangsung pada pukul 5 sore waktu Melbourne. Itu artinya kurang lebih 1,5 jam lagi dia akan bertarung atau akan memacu mobilnya di ajang kualifikasi. Namun begitu, kami juga masih mendapatkan informasi resmi apakah insiden tadi sudah di final atau sudah diputuskan oleh FIA, apakah yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa teori yang mengatakan memang ini kejadian yang sangat langka, dan bahkan mungkin yang pertama terjadi sejak pertama kali bergulir Formula One di Albert Park. Di sisi lain ada juga teori yang mengatakan bahwa pit lane atau jalur pit di depan garasi memang relatif sempit, sehingga seharusnya ada koordinasi lebih dari tim manor, tim manor ketika akan mengeluarkan mobil seorang pembalap. Namun begitu, sejauh ini sekali lagi belum ada konfirmasi resmi yang kami dapatkan dari FIA terkait insiden tersebut. Tapi nama Rio
masih on untuk kualifikasi. Dengan catatan waktu Rio di sesi latihan tadi, bagus. Ya, saya pikir sekali lagi apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya sebuah skenario yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pembalap termasuk Rio Haryanto, di mana sirkuit kering ketika melakukan latihan. Seharusnya ini menjadi momen yang tepat bagi seluruh pembalap untuk memaksimalkan mobil mereka, memacu kecepatan, terus meraih lap sebanyak mungkin agar bisa siap di kualifikasi nanti. Namun terjadi insiden yang saya pikir juga akan sedikit mengganggu persiapan Rio menghadapi kualifikasi. Kualifikasi nanti bisa saya gambarkan itu sesungguhnya mirip sekali dengan kondisi race yang sesungguhnya, di mana pada sesi pertama, sesi 18 menit pertama, seluruh pembalap, 20 pembalap akan memacu mobilnya bersama-sama untuk mendapatkan waktu terbaik mereka. Dan di mana setelah 6 menit, maka atau 7 menit tepatnya, satu persatu pembalap yang lebih lambat daripada waktu tercepat akan diminta keluar atau dieliminir secara perlahan dan otomatis menempati posisi terbawah. Demikian, Alfas. Itu kan aturan yang baru dikeluarkan ya untuk musim ini. Bagaimana pengaruhnya itu terhadap Rio yang sebagai pembalap rookie, pembalap baru? Ya, kalau melihat situasi yang ada saat ini, maka sebenarnya tidak ada masalah. Manis di hubungan anak-anak dongeng Marwah terhadap perjuangan Mas Rio Haryanto di Australia. Karena kita merasa bersyukur dan bangga punya sosok seperti Mas Rio yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harapannya Mas dengan kegiatan semacam ini? Harapannya pertama, anak-anak mengetahui tentang perjuangan yang hebat dari Rio. Yang kedua, bisa meniru keberhasilan Rio yang dia peroleh dengan susah payah, dan itu dia tidak meninggalkan hal-hal yang baik. Usai menggambar dan memberikan surat dukungan untuk Rio, anak-anak ini kemudian membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih. Nantinya tanda tangan puluhan anak ini akan dikirim ke rumah Rio di Solo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Didukung oleh Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait sampah yang menumpuk di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, termasuk di pantai Parangtritis. Kabarnya sesaat lagi, tetap di sini di Kabar Siang. Latte nggak pakai gula. Gara-gara nggak mau pakai gula, yang manis di foto jadi nggak manis beneran. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat Indonesia terkait penampilan Rio di ajang bergengsi jet darat 2016, kita akan bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rianto. Iya, Haikal, seperti apa antusias masyarakat dalam menyambut perhelatan F1 yang diikuti oleh salah satu pebalap kita, Rio Haryanto? Ya Carla, saat ini saya sedang berada di pameran mobil modifikasi yang terletak di kota Tangerang, di mana ada berbagai tim komunitas pecinta otomotif dan juga modifikasi mobil sedan berkumpul di sini untuk melakukan sebuah lomba di mana mereka memamerkan kecanggihan dan kreativitas mereka dalam memodifikasi mobil. Dan di sini mereka juga sangat antusias untuk menyambut pada tanggal 20 Maret nanti gala perdana Rio Haryanto di Grand Prix Australia. Setiap komunitas menyuarakan kebanggaannya sebagai bangsa. Rio akhirnya dapat menjadi orang Indonesia pertama yang melakukan gelar perdana balap di Grand Prix F1, dan mereka sangat antusias menunggu performa Rio, dan mereka mengharapkan juga Rio dapat mencapai 10 besar di performa pertamanya nanti. Seperti saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pecinta otomotif, Bapak Erik, bisa bergabung dengan saya. Anak ini menggelar doa bersama dan juga mendongeng, bahkan menggambar bersama. Seri pertama Formula One yang akan diikuti Rio Haryanto, pembalap asal Indonesia, bakal berlangsung akhir pekan ini.
Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia mulai disuarakan, seperti yang dilakukan anak-anak yang berada di Desa Panjang, Kudus, Jawa Tengah. Anak-anak yang tergabung dalam Rumah Dongeng Marwah ini melakukan doa bersama dan berbagai aktivitas lainnya, seperti mendongeng dan mewarnai sebagai bentuk dukungan kepada Rio Haryanto. Mereka berharap Rio mendapatkan hasil yang maksimal dalam Formula One. Alhamdulillah. Lagi buat gambarnya Mas Rio sama buat doa. Oh, dalam rangka apa, Dik? Itu kan Mas Rio nya mau lomba di Australia Formula One. Harapannya apa dalam doanya? Lihat sini aja. Doakan Mas Rio akan menang di lomba itu dan jadi contoh untuk masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut penggagas dan pengelola Rumah Dongeng Marwah, doa dan dukungan untuk Rio Haryanto ini sengaja digelar selain untuk memberikan dukungan pada Rio, juga agar anak-anak bisa mencontoh sikap teladan dan pantang menyerah Rio. Untuk dukungan anak-anak dongeng Marwah terhadap perjuangan Mas Rio Haryanto di Australia, karena kita merasa bersyukur dan bangga punya sosok seperti Mas Rio yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harapannya Mas dengan kegiatan semacam ini? Harapannya pertama, anak-anak mengetahui tentang perjuangan yang hebat dari Rio. Yang kedua, bisa meniru keberhasilan Rio yang dia peroleh dengan susah payah, dan itu dia tidak meninggalkan hal-hal yang baik. Usai menggambar dan memberikan surat dukungan untuk Rio, anak-anak ini kemudian membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih. Nantinya tanda tangan puluhan anak ini akan dikirim ke rumah Rio di Solo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Didukung oleh Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait sampah yang menumpuk di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, termasuk di pantai Parangtritis. Kabarnya sesaat lagi, tetap di sini di Kabar Siang. Latte nggak pakai gula. Sikap Gara-gara nggak mau pakai gula, Rio